Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini yang beranggotakan saya Fatina Malia, Nisa Fauziah, Muhammad Harifi Kasim, Indah Widinata, dan Helen Tika Siambing, serta Kensbiari Sultan dari instrumentasi angkatan 2018 Universitas Brawijaya akan menjelaskan mengenai RemLab dan penggunaannya untuk mata kuliah praktikum instrumentasi pengukuran. RemLab sendiri merupakan suatu sistem pengendalian jarak jauh. Di sini RemLab digunakan untuk mengendalikan beberapa komponen atau alat yang ada di Laboratorium Instrumentasi Universitas Brawijaya. Untuk penggunaannya dapat mengunduh terlebih dahulu software RemLab-nya. Setelah itu software RemLab akan dibuka dan menampilkan seperti yang terdapat pada layar, yaitu RemLab Basic Elektronik, ada remote host atau IP. Jadi dimasukkan remote host atau IP yang ada di lab-nya, lalu ada port dan user group-nya. Setelah itu ada login dulu. Untuk login, klik tanda key tersebut, lalu login. Di situ ada user, ada ID dan password. Untuk user yang digunakan untuk kelas praktikum instrumentasi pengukuran menggunakan staff, ID-nya tersebut dan password yang telah diberikan. Setelah itu langsung login. Klik login. Setelah login, terdapat menu bar yaitu power video stream. Nah, di power video dan video stream main power digunakan untuk di video stream tersebut digunakan untuk melihat beberapa komponen yang ada di lab. Lalu untuk main powernya, di situ ada power for device, ada 5, dari LC sampai instrumentasi pengukuran. Namun karena kita mata kuliah instrumentasi pengukuran, klik on pada instrumentasi pengukuran untuk menghidupkan video stream mata kuliah instrumentasi pengukuran. Sedangkan di video stream, klik kanan lalu on. Setelah itu, pada video stream di bagian praktikum instrumentasi pengukuran terdapat menu zoom. Klik kanan pada zoom lalu 2 kali untuk lebih zoom in 2 kali ke bagian osiloskopnya dan diketuk 2 kali atau klik 2 kali untuk full screen di bagian video stream untuk osiloskopnya. Nah, setelah ini kelompok 6 akan menjelaskan mengenai beberapa cara penggunaan atau tombol trigger yang akan digunakan pada osiloskop. Setelah osiloskop diperbesar 2 kali, lalu masuk ke menu bar osiloskop langsung dengan klik menu bar. Nah, di osiloskop, pada bagian osiloskop terdapat time per diff, lalu ada tulisan channel 1 dan channel 2. Osiloskop sendiri dapat menggunakan 2 channel di lab kami. Terus untuk channel yang digunakan pada praktikum kali ini adalah channel 1. Di channel 1 terdapat volt per diff, vertical position, dan coupling. Untuk time per diff dan volt per diff dapat diatur dengan menekan tombol rotate, yaitu rotate kanan dan kiri, lalu dapat untuk melakukan rotate-nya tidak hanya satu step, tapi dapat dilakukan langsung beberapa step dengan klik di bagian rotate by satu step, dapat dilakukan langsung sampai 10 step dalam sekali klik. Lalu setelahnya untuk mengatur tombol-tombol yang ada pada osiloskop, kita dapat membuka open panel. Nah, pada osiloskop yang kita lihat di video stream, osiloskopnya belum ada sinyal yang masuk atau belum ada tegangan yang masuk. Lalu untuk menampilkan sinyal, kita dapat menekan pada measurement, tombol measurement, run atau stop. Ini berarti run.
untuk menghidupkan dan menampilkan sinyal. Jika sinyal belum keluar, kita dapat menekan auto setup. Sinyal yang ditampilkan pada osiloskop merupakan sinyal yang ada di channel 1 menu ataupun channel 2 menu. Untuk hanya mengamati channel 1 menu, kita dapat menonaktifkan channel 2 menu atau menghidupkan channel 1 menu. Klik channel 2 menu untuk menonaktifkan. Channel 1 menu untuk mengaktifkan. Selanjutnya, untuk mengatur penampilan dari sinyal pada layar osiloskop dapat dilakukan dengan menggunakan vertical position, yaitu dengan cara merotate lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, untuk melakukan rotate-nya dapat dilakukan dengan beberapa step sekaligus. Tidak hanya satu step, di video ini kita lakukan langsung 10 step agar waktunya efisien. Lalu diaturlah sinyal pada osiloskop tersebut sesuai dengan keinginan hingga terdapat di perpotongan garis horizontal dan vertikal untuk memudahkan pengamatan tersebut. Setelah kita telah memperbaiki sinyal dengan di posisi vertical position yang benar menggunakan rotate by 10 step, lalu selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai trigger menu yang akan digunakan pada osiloskop. Trigger menu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, mulai dari Hadafi Yasin. Selanjutnya yaitu trigger menu. Bagaimana cara menampilkan trigger menu dengan cara mengklik trigger menu pada osiloskop panel. Kemudian pada layar osiloskop akan muncul menu trigger, di mana pada tipe trigger kita dapat mengganti tipe trigger tersebut dengan mengklik tombol 1 atau function 1 pada osiloskop panel dengan cara mengklik satu kali. Tipe trigger terdiri dari 3, yaitu video trigger, edge trigger, dan pulsa trigger. Kita dapat mengganti tipe trigger ini dengan cara mengklik function 1 sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai dengan video trigger key, yaitu adalah video trigger ini lebih banyak dipakai untuk memicu pengeslakan sinkronisasi dalam sebuah sinyal, yaitu dengan menggunakan sistem analog. Dan di sini kita dibantu oleh alat Remlab ya untuk menggunakan osiloskop dengan bisa diubah ke bezel. Ada function 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa disinkronisasikan oleh tombol di osiloskop yang di sebelah kanan dekat layar. Ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Itu adalah tombol function yang berlaku yang dibantu oleh Remlab. Nah, untuk mengaktifkan osiloskop trigger key yaitu video, kita bisa mengubah dari function pertama ke menu video yang berguna untuk mensinkronisasikan terlebih dahulu antara tipe-tipe yang kita ingin gunakan. Lalu setelah kita sudah melakukan itu, kita bisa menggunakan function kedua yang dibantu oleh Remlab untuk mengubah di osiloskop aslinya, function kedua, yaitu source-nya di channel pertama. Kita menggunakan channel pertama dan bisa juga kita menggunakan channel kedua. Kita bisa lihat di sini bahwasannya ada sinkronisasi antara sinyal tersebut. Yang ketiga, function ketiga kita bisa ubah ke standar NTSC tersebut. Nah, dengan menggunakan bantuan Remlab, function 3 itu kita buat standar NTSC, yaitu gunanya untuk apa sih teman-teman? Gunanya adalah sinyal tersebut itu mendefinisikan sebuah metode untuk mengkode informasi ke dalam sinyal video terbuat dari 552 garis horizontal yang di-scan dan digambar sesuai dengan layar tersebut untuk bisa dilakukan 1/30 detik dengan elektron dan bergerak cepat, teman-teman.
Nah, di sini kita bisa lihat juga ya bahwasannya dalam video dari sinyalnya bergerak cepat ya. Nah, setelah itu kita lihat dari function keempat, yaitu kita menggunakan polarity. Polarity ini kalau misalkan dengan video tersebut menjadi dua, ada yang positif dan ada yang negatif, teman-teman. Nah, tetapi dalam video trigger ini kita bisa menggunakan dua-duanya, tapi lebih cenderung ke gunakan positif. Untuk apa sih sinyal positif tersebut? Positif tersebut adalah untuk berfungsi untuk mengatur posisi trans atau sinyal yang diukur secara vertikal dan horizontal. Ada 3 tombol biasanya ya untuk positif yang kita gunakan, yaitu CRO2 dan channel yaitu expose yang berfungsi untuk mengatur posisi trans terhadap bidang divisi X vertikal yang Y sama dengan pos dan Y pos 2 dan pos 1. Yang berfungsi untuk apa juga sih pos tersebut gitu? Untuk mengatur posisi trans terhadap bidang divisi Y pada layar CRT. Nah, yang terakhir adalah ketika kita pengen menggunakan video trigger ini, kita harus menggunakan line. Line ini berfungsi pada function 5 yang bisa kita atur juga dengan oscilloscope aslinya ya. Kita bisa atur di field 1 dan field 2. Nah, field 1 field 2 ini berfungsi untuk apa sih, teman-teman? Jadi karena kita menggunakan NTSC ini, jadi line field ini berguna pada 1 sampai 263 line. Dan untuk kalau misalnya kita tidak menggunakan NTSC ya, karena ada dua dalam source-nya itu ada PAL dan scan. Kalau misalkan PAL dan scan kita menggunakan video line dan trigger itu menggunakan 1 sampai 313 kayak gitu. Nah, kalau dalam dunia pulse-nya itu hanya sampai 20 sampai 10 ns. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video trigger key. Kurang lebihnya mohon maaf, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya jenis trigger pulsa. Untuk trigger pulsa ini sendiri menggunakan lebar pulsa untuk menentukan kapan harus memicu osiloskop. Nah, dengan trigger ini dapat memilih untuk melihat gelombang yang berada dalam kisaran lebar tertentu, sehingga dapat mengatur kisarannya sesuai dengan kebutuhan. Atau dengan kata lain, hasilnya akan menjadi sinyal pulsa yang memenuhi kriteria saja. Nah, trigger ini membantu menemukan gangguan atau nilai ekstrim dalam sinyal pulsa. Nah, untuk menggunakan konfigurasi dari trigger pulsa ini sendiri, kita dapat pertama itu mengklik function 1 pada panel osiloskop di bagian bezel. Nah, hal ini bertujuan untuk mengganti tipe trigger sebelumnya ke trigger pulsa. Nah, karena di layar sudah berganti ke tipe trigger pulsa, maka untuk konfigurasi kedua yaitu dengan mengklik function kedua. Nah, hal ini untuk mengatur sumber trigger yang digunakan. Seperti saat ini pada layar osiloskop dapat kita lihat bahwa tercantum CH1 yang berarti sinyal channel 1 sebagai sumber triggernya. Nah, sebagai informasi, sumber trigger dapat dari CH1, CH2, line, dan EXT. Nah, jika yang tertera itu line, artinya sinyal AC, AC line sebagai sumber trigger. Dan jika tertera itu EXT, berarti sumber trigger diambil dari EXT trig yang dikendalikan dari rangkaian di luar osiloskop. Nah, untuk konfigurasi ketiga dengan memilih mode trigger dengan mengklik function 5. Nah, pada function 5 ini mode trigger dapat dipilih secara auto atau normal. Jika memilih mode auto, maka osiloskop akan melakukan refresh tampilan bentuk gelombang. Refresh tampilan tidak peduli trigger terjadi atau tidak. Nah, ketika trigger terdeteksi, tampilan bentuk gelombang akan ditampilkan dengan referensi ke titik pemicu. Nah, jika tidak, tampilan gelombang akan acak dari titik referensinya. Sementara jika kita memilih mode normal, osiloskop akan melakukan refresh tampilan ketika adanya trigger. Nah, jika tidak ada trigger yang terjadi, maka bentuk gelombang akan tetap atau tidak berubah. Mungkin dapat dilihat dari layar osiloskop bahwa bentuk gelombangnya dalam keadaan stabil. Nah, selain itu untuk mengganti ke mode single, dapat dengan mengklik di bagian single trigger.
Nah, mode single ini sama dengan mode normal, yang mana osiloskop akan memasuki keadaan ditahan setelah trigger terdeteksi dan tampilan bentuk gelombangnya telah diperbarui gitu. Nah, untuk konfigurasi keempat itu kita dapat mengklik function ketiga. Nah, function ketiga ini untuk mengatur kondisi dan lebar pulsa trigger. Dalam mengatur lebar pulsa, yaitu dalam rentang waktu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu dapat dalam rentang waktu 20 nanosekon sampai 10 sekon dengan menggunakan knob variabel pada osiloskop. Itu letaknya di paling pojok atas kiri. Nah, sementara untuk kondisi trigger itu dapat disesuaikan seperti eh, lebih besar ataupun lebih kecil, sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, untuk memilih konfigurasi yang terakhir itu dengan mengklik function kelima. Nah, untuk function keempat ini untuk mengatur slope atau coupling. Nah, untuk slope dan coupling di sini, misalnya kita pengen mengatur slope-nya menjadi rising edge, yang berarti perubahan transisi sinyalnya itu dari low ke high, atau dapat dikatakan sinyal clocknya itu berubah dari 0 ke 1. Sementara dalam penggunaan couplingnya di sini kita menggunakan komponen DC, sehingga coupling yang digunakan adalah DC. Untuk lebih jelasnya mengenai coupling dan slope akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang edge trigger, di mana edge trigger ini berfungsi untuk memicu saat sinyal melewati ambang amplitudo baik dalam kemiringan positif ataupun kemiringan negatif. Adapun step-step dalam penggunaan edge trigger ini, yang pertama ditekannya function 1 seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, lalu dipilihnya channel CH1 untuk menggunakan edge trigger ini. Ditekan tipe berulang kali untuk memilih edge trigger, ditekan sumber, untuk sumbernya itu menggunakan source CH1. Selanjutnya ditekan mode berulang kali, untuk mode sendiri dipilih yang otomatis dan normal otomatis. Untuk hal ini dipilih juga mode pemicu atau trigger atau single trigger. Selanjutnya ditekan dari slope atau slope yang pertama slope ini ada dua macam. Yang pertama positif dan negatif. Yang positif itu untuk nge-trigger saat terjadi sinyal picu memotong taraf picu positif, sedangkan untuk negatifnya pemicuan terjadi ketika sinyal picu memotong taraf picu negatif. Lalu untuk couplingnya sendiri ada dua juga, yang pertama auto dan yang normal. Untuk otomatisnya itu dilakukan untuk pemicuan yang dilakukan secara otomatis, sedangkan untuk normal pemicuan dilakukan secara normal. Selanjutnya, setelah ditekan slope berulang kali untuk memilih kemiringan pemicu, tepi naik dan tepi turunnya, atau kemiringan daripada sinyalnya, dilakukan coupling seperti yang dijelaskan tadi. Untuk coupling, untuk coupling ditekan coupling seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk menampilkan AC dan DC. Untuk rejection sama noise akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Untuk edge trigger cukup sampai di sini. Untuk mengembalikannya itu ditekan menu sebelumnya untuk kembali ke menu yang lain. Sekian dari aku. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe trigger edge. Nah, di sini tipe trigger edge itu bisa kita atur di function 1 atau kita bisa mengklik pada tombol 1 di osiloskopnya sendiri. Tipe edge ini sendiri itu dipakai ketika pemicu sinyalnya melewati batas amplitudo di lereng positif ataupun negatif. Bagian-bagian dari tipe edge ini ada 4, yaitu terdiri dari source, terus kemudian pengaturan slope atau coupling, ada pengaturan modenya juga. Untuk pengaturan source-nya ini kita bisa mengklik pada function 2. Di sini kita dapat menentukan sumber sinyalnya ini pada channel 1, channel 2, eksternal ataupun line.
itu dapat digunakan dengan mengklik function 2 atau langsung mengklik pada tombol kedua di osiloskop. Untuk yang function yang ketiga itu ada pengaturan slope atau coupling. Untuk masuk ke slope atau coupling, kita dapat mengklik di function 4. Nah, di sini ada 5 bagian, yaitu pada pengaturan slope, pengaturan coupling, rejection, noise rejection, sama pilihan untuk kembali ke menu sebelumnya. Di pengaturan slope ini ada 2 pilihan, yaitu kita dapat memilih sinyal pemicu ini dalam kondisi rising edge atau dalam kondisi falling edge. Untuk mengubahnya, kita dapat mengklik di function 1 pada bezel atau memencet pada tombol 1 di osiloskop. Dan di pengaturan keduanya untuk pengaturan coupling. Nah, di pengaturan coupling ini sendiri ada 2 pilihan, yaitu dengan mode sinyal AC ataupun sinyal DC. Pada sinyal AC-nya ini, itu hanya diatur sebagai sinyal AC, untuk komponen AC. Sedangkan untuk mode DC, ini menggunakan komponen AC dan komponen DC yang digabungkan. Kemudian di pilihan yang ketiga itu ada pengaturan rejection. Nah, di sini ini digunakan untuk pengaturan inputan filter sinyalnya. Di pengaturan rejection ini ada tiga pilihan, yaitu mode off, kemudian ada mode LF, sama mode HF. Mode LF ini digunakan ketika kita menginputkan filter yang tinggi dan dia akan menolak tetapi akan menolak ketika frekuensinya kurang dari 50 kHz. Sedangkan untuk HF, dia digunakan untuk tempat filter rendah dan akan menolak frekuensi di atas 50 kHz. Kemudian di bagian yang keempat ini digunakan untuk pengaturan sinyal noise rejection-nya. Di sini hanya terdiri atas 2 pilihan, yaitu on dan off. Jika kita mengatur atau mengklik function 4, kemudian tampil mode off, artinya di sini kita menolak adanya sinyal noise. Tetapi jika kita mengklik fungsinya lagi, kemudian tampil on, artinya kita mengizinkan adanya sinyal noise. Kemudian untuk yang fungsi yang terakhir, itu digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Baik, sekian penjelasan kami mengenai fungsi tombol trigger pada osiloskop. Tidak lupa untuk sebelum menutup diskusi kali ini, osiloskop dan video streamingnya di logout dari Remlab. Boleh di logout langsung, Nisa? Nah, logoutnya sama aja kayak tadi, turn off dan lain-lain, lalu di logout. Itu aja. Off main power. Setelah itu logout, agar dapat digunakan kembali oleh mahasiswa, asisten, ataupun dosen yang lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.